Ya, selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran TIK ya. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya di algoritma pemrograman ketiga ya. Kita kali ini akan membahas mengenai bahasa pemrograman ya. Nah, cuman yang akan dibahas di ini tidak akan begitu mendalam, tetapi kita akan membahas sepintas dulu ya. Jadi secara garis besar supaya kita mengarah kepada pembahasan mendetail selanjutnya ya. Nah, apa itu bahasa pemrograman ya? Bahasa pemrograman itu kalau didefinisikan adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu ya. Jadi misalkan komputer ini bisa mencetak di monitor tulisan, gambar ya, atau bisa melakukan print ya. Nah, itu ada perintahnya ya, digunakan bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa pemrograman ini dibagi dua secara garis besar ya, berdasarkan tujuan, dan bahasa pemrograman berdasarkan kedekatan ya. Bahasa pemrograman berdasarkan tujuan ini ada bahasa pemrograman bertujuan khusus dan bahasa pemrograman bertujuan umum ya. Bahasa pemrograman bertujuan khusus ya, misalkan contohnya ini ya. Contohnya Fortran ini ya. Fortran adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam dunia sains ya, dalam bidang sains ya. Jadi kedokteran, kemudian sains ya, untuk penelitian ilmiah, nah digunakannya Fortran. Nah, kemudian ada Prolog ya, adalah bahasa pemrograman logika untuk kecerdasan buatan. Kemudian COBOL ya, atau COBOL ya, mempunyai fungsi menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan. Ini di bidang bisnis ya, perdagangan. Kemudian assembly ini bahasa pemrograman tingkat rendah mengimplementasikan representasi atas kode mesin ya. Jadi ini untuk industri ya, digunakan bahasa assembly untuk menjalankan mesin-mesin ya. Ini bahasa pemrograman bertujuan khusus. Kemudian bahasa pemrograman bertujuan umum ya, ini digunakan membuat berbagai aplikasi ya, seperti untuk pembuatan sistem informasi ya, kemudian web ya, kemudian atau untuk aplikasi-aplikasi office ya. Nah, ini digunakan membuat dipakai pemrograman bahasa pemrograman bertujuan umum ya, diantaranya C++ ya, kemudian ada juga Java ya, kemudian ada Python ya, kemudian juga yang Pascal ya. Ini program Pascal adalah program termasuk program pemula awal ya, awal diciptakan ini Pascal ya. Ini kemudian bahasa program berdasarkan kedekatan ya. Ada bahasa mesin ya, ini yang memberikan perintah ke komputer dengan menggunakan kode bahasa biner ya. Jadi menggunakan angka 0 dan 1 ya. Jadi ini bahasa biner ya, dua bilangan biner itu ya, cuma 0 dan 1 kodenya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian bahasa tingkat rendah, ini yang memberikan perintah ke komputer dengan menggunakan kode pendek ya. Misalkan kode mnemonik ya, atau kode mesin. Kemudian bahasa tingkat tinggi, yang merupakan bahasa komputer yang mengeluarkan instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalkan ada start, mulai ya, end, akhir, if, jika, nah seperti itu ya. Ini bahasa tingkat tinggi itu lebih mudah digunakan oleh manusia karena bahasanya bahasa manusia itu ya.
Nah, bahasa 3-3 ini yang akan kita bahas di sini, akan kita gunakan ini untuk membuat berbagai aplikasi ya. Nah, yang akan kita gunakan dalam pemrograman bahasa ini yang kita pakai Pascal ya. Nah, ini kenapa Pascal? Karena ini sintaknya menggunakan bahasa manusia atau menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami ya. Seperti menggunakan begin, write, read, go to, if, and else ya. Relatif ini mudah dipahami oleh kita ya, karena sering digunakan sehari-hari ya. Nah, pemrograman Pascal ini kalau dilihat dari sejarahnya, ini penciptanya ya, ini kita harus tahu ini pada tahun 1968 sampai 1969 dikembangkan oleh Nicholas Wirth ya. Nicholas Wirth orangnya ini. Nah, kemudian mengabadikan nama ilmuwan ya, Blaise Pascal ya, ini penemu kalkulator mekanik pertama ya, tahun 1642. Nah, kemudian pada tahun 1970 dipublikasikan. Kemudian masa keemasannya sampai tahun 1980. Ini program Pascal. Dan Photoshop yang pertama itu memakai program Pascal gitu ya. Nah, ini sekilas mengenal Borland Turbo Pascal. Turbo Pascal adalah compiler ya, compiler untuk program untuk menjalankan bahasa Pascal compilernya. Dibuat oleh perusahaan Amerika Borland. Turbo Pascal versi terakhir Pascal 7 dirilis pada tahun 1992 untuk sistem operasi Microsoft DOS ya, yang dijalankan pada akselator 16 bit. Jadi dulu belum ada Windows ya, makanya DOS, disk operating system. Jadi untuk menjalankan komputer itu memakai DOS ya, belum ada Windows pada waktu itu. Nah, sehingga kita tidak bisa menjalankan aplikasi Turbo Pascal di sistem operasi modern seperti Windows 7 atau 8 yang menggunakan arsitektur 32 bit atau 64 bit. Salah satu cara untuk dapat menjalankan aplikasi Turbo Pascal adalah dengan menggunakan emulator MS-DOS seperti DOSBox ya. Nah, ini mungkin agak sedikit rumit ya, memakai tambahan DOSBox, tetapi ada cara lain untuk menjalankan program Pascal ini, memakai compiler Free Pascal ya, yang kita bisa download dari www.freepascal.org ya. Nah, coba kita bagaimana mulai mendownload. Nah, kita ketikkan freepascal.org ya. Nah, kemudian kita masuk ke list pencarian, akan ketemu Free Pascal ya. Free Pascal open source Pascal compiler ya. Nah, kita klik ini ya, Free Pascal ini. Kita masuk ke Free Pascal. Kemudian kita cari menu download ya. Ini menu download, diklik. Nah, kita masuk ke Free Pascal download ya. Nah, kita cari yang sesuai untuk kita ya. Ini ada untuk Windows 32 bit ya. Nah, ini kita akan klik ini 32 bit, akan diarahkan ke please select from the bits you want to download ya. Dipilih dari situs mana kita akan mendownload ya. Boleh dari SourceForge atau Hungaria atau Kanada ya. Ya, kita pilih SourceForge misalkan ya, ini SourceForge. Nah, akan tampil nih ke situs SourceForge, akan menampilkan Free Pascal compiler ya. Free Pascal compiler. Nah, kita pilih yang Free Pascal 36 bit ya. Next. Kita pilih ya. Nah, ini sedang memulai download ya. Nah, kemudian ya, ini sudah mulai download ya, nampaknya sudah selesai. Nah,
klik kanan, kemudian klik show folder. Ya, ini sudah tampil di directory download ya. Kemudian kita klik kanan run administrator ya. Administrator dia akan menemukan jendela setup ya. Kemudian kita klik next. Nah, ya, kemudian kita masuk di connect terus ya. Nah, terus, nah ini tempat penyimpanan filenya di C ya /fvc/304 ya. Kalau ingin cari di yang lain kita bisa browse ya. Ya, kita simpan di sini dulu di next ya. Yang kita pilih full instalasi next ya. Ya, jadi ini letaknya dari lokasinya di C FPC 304. Setup tipenya full instalasi ya. Oke, tinggal install. Klik install ya, menjalankan instalasi ya sampai selesai ya. Sampai selesai di finish ya. Nanti ada deskripsi atau introduction, penjelasan dari aplikasi ini ya. Kita tutup saja ya. Kemudian kita bisa jalankan ini dari menu start, dicari di alat program ada Free Pascal ya. Free Pascal kita klik ya, akan tampil jendelanya seperti ini. Untuk melihat bagaimana halamannya ya, halaman area kerjanya, klik file, kemudian kita new. Nah, ini adalah dimana kita akan menuliskan programnya di sini ya. Kita akan menuliskan programnya di sini ya. Ya, untuk sementara kita akan hanya menyimpan file saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini masih no name ya, jadi belum ada nama filenya .pas. Jadi ekstensinya ini .pas ya. Ini masih no name. Kita beri nama dulu ya. Kita save as ya. Klik save as, akan muncul jendela dialog save file as ya. Kita ketikkan ya. Ketikkan hello namamu ya, nama kalian ketik di sini. Kalau namanya Indri, halo Indri ya. Kalau namanya Wildan, klik Wildan misalkan ya. Ya, misalkan kemudian oke ya. Ini kalau lihat ini berada di FPC 302 bin ya. Ini berada di folder ini ya, FPC. Oke ya. Ini namamu, diketikkan, klik OK. Nah, sehingga ini menjadi hello namamu ya. Jadi, kalau tadi masih no name, sekarang sudah berubah menjadi hello namamu ya. Oke, ini untuk di komputer atau di laptop seperti ini ya. Nanti untuk yang di HP Android nanti akan dijelaskan setelah ini. Baiklah, ini kalau barangkali ada kalian menggunakan HP ya, menggunakan HP juga dapat menjalankan Pascal ya. Nah, setelah kita ini harus mendownload dulu ya, mendownload dulu Pascalnya. Kita ke Play Store, ketikkan Pascal ya. Ketikkan Pascal. Kemudian nah ini akan ada pilihan ya, Pascal NID ya, editor. Nah, kemudian kebetulan ini saya sudah ada, berarti ini minta dibuka ya. Tapi kalian bisa langsung install ya, bisa install ya. Nah, kemudian nanti akan tampil ini seperti ini ikonnya ya. Kemudian kalau diklik, nah akan tampil ini halaman pertama ya. Jadi kita akan memulai dengan open atau create a new file ya.
open atau kerja file, diklik. Nah, akan tampil ini, berarti ini membuka file yang sudah ada ya. Nah, disimpannya di folder Pascal Compiler ya. Pascal Compiler. Nah, di sini. Nah, kalau kita ingin membuat baru, diklik tanda plus ini. Tanda plus ini diklik. Ada pilihan apakah membuat file baru atau folder baru ya. Nah, kita misalkan pilihnya yang membuat file baru. Ya, kita beri nama dulu ya, misalkan hello namamu ya, seperti yang tadi ya. Kemudian klik OK. Nah, sehingga akan tampil ini judul filenya hello namamu ya. Hello namamu ya. Akan terketik program hello namamu ya. Ini langsung ada sedikit programnya ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.